Nah, terus Kak, eh, berarti kan pernah ngalamin pasang surut juga kan? Terus tadi sempat cerita yang salad bar itu udah naiknya tapi jatuh gara-gara pandemi. Ada cerita yang lebih ngena nggak sih Pak, Kak, yang pas bisnis terus ini mengalami titik terendah gitu? Banyak kok, sampai terakhir-akhir ini banyak kok, terutama sih di F&B yang offline ya, yang pokoknya yang offline-offline tuh berasa banget deh. Yang kayak restoran yang offline tuh sangat-sangat berasa deh. Jadi kasarnya pas lagi itu kan kita terus mencari jalan keluar kan. Tapi marketnya sekarang udah berubah. Maksudnya udah nggak kayak yang dulu lagi. Jadi kita tetap harus learning. Ada kok sampai kita harus tutup beberapa slot itu banyak kok yang terjadi kayak gitu. Cuman maksudnya ya itu kalau aku sih harus memaklumi walaupun kita harus tetap tetap berusaha mencegah itu terjadi atau tetap berusaha untuk survive. Cuman yang paling menyakitkan itu yang aku udah buka cabang di mana-mana, cost-nya itu mungkin para teman-teman investor yang udah gabung sama saya itu kan ada banyak kan. Banyak juga yang seneng, banyak juga yang kecewa. Aku jujur aja, tapi ya maksudnya kalau misalnya teman-teman perlu tahu ya, investasi aku tuh banyak sekali pada saat lagi grow itu aku gila-gilaan itu investasinya, sewa ini sewa itu, hire sana hire sini, tapi kan nggak ada yang tahu juga bahwa itu kan nggak, bukan berarti aku nggak usaha gitu. Pas saat itu aku justru makin pusing semakin usaha gitu kan. Cuman ya memang ada yang bekerja, ada yang kurang bekerja gitu sih. Itu sih titik terendah yang pada lagi pandemi sih 2020 ya, tengah. Tadi titik terendahnya itu pas awal-awal pandemi ya Kak ya? Ya 2020 tengah lah, Juli ya, lupa aku, pokoknya 2020 deh pokoknya. Oke, terus akhirnya bisa kembali uh, merangkak gitu gimana Kak? Tetap intinya kita ya mencoba, pertama kan mencoba survive untuk diri sendiri dulu, yaitu kira-kira brand apa yang bisa bekerja, lalu aku usahakan dulu yang seperti ya aku bilang si Flinty itu sangat-sangat bagus sekali sih, pada saat yang lain turun dia naik gitu ya. Itu satu. Yang kedua, tetap di bisnis-bisnis yang turun tuh kita tetap cari solusi. Jadi setidaknya walaupun sales itu pasti nggak seperti sebelum corona, cuma setidaknya kalau misalnya kita mau mengucap syukur sedikit tanpa solusi yang aku jalankan mungkin nol kali. Maksudnya mungkin salesnya nol. Jadi pada saat lagi itu aku buka cloud kitchen, di mana tadinya cuma kita mengadakan offline restoran, kita sekarang bisa bikin restoran tanpa harus punya fisiknya. Memang tetap aja salesnya nggak bisa kayak gimana-gimana, kadang-kadang nggak rugi dan nggak untung, kadang-kadang untung cuma sedikit, tapi menurut aku tuh tetap harus bersyukur kalau kita ngelakuin itu mungkin bisa nol atau mungkin bisa minus gitu kan, Ya. kayak gitu sih. Oke, tapi Kak, kan ini Kak Denis ini termasuk orang yang nekat juga nih bikin bisnis di masa pandemi. Gimana sih kasih tips kepada Tribuners yang pengen memulai bisnis tapi di masa pandemi kayak gini Kak? Pandemi ya, Mm-mm. menurut aku ya kita harus pintar-pintar karena sekarang tuh di mana ada problem pasti ada solusi ya. Kalau misalkan kita mau membuka sesuatu, kita harus tetap cari dulu dan belajar mungkin sama yang senior kali yang sudah mengalami itu. Contohnya gini deh, aku sama partner yang senior gitu kan, pada saat lagi pandemi gini aku kan stres banget. Aku tanya ke mereka, mereka lebih tenang gitu, karena mungkin mereka udah punya pengalaman, mungkin udah pernah merasa jatuh kayak gini juga, which is aku belum, kan karena senior aku bisa 10 tahun di bisnis segala macam, kan aku aja sekarang baru berapa, 5 tahun, mereka mungkin udah belasan tahun, udah mungkin deket-deket 20 tahun gitu kan, mungkin harus bergaul sama mereka sih. Dan yang paling satu advice dari aku sih, kalau misalnya aku bisa ngulangin waktu ya kayak, Mm-mm. aku mau membuka pikiran aku lebih luas lagi dan lebih cepat lagi. Karena dulu tuh pada saat lagi aku merintis, aku terlalu menutup diri, karena dulu tuh sombong sih. Si sombong tuh gini loh, orang-orang yang di bisnis lain ketika kita ngobrol dan dia kasih masukan ke bisnis catering aku kadang-kadang bisa tolak, karena dalam hati aku tuh adalah, oh ya beda lah, gue kan catering, lu kan bukan, yang tahu catering pasti gue gitu lah, aku mikir gitu. Dan itu aku salah, salah banget, karena menurut aku sekarang opini siapapun itu pasti bisa kita gunakan dan kita bisa apply di bisnis kita. Jadi jangan pernah menutup diri, sama apalagi sama senior-senior. Kalau misalkan memang diajak sama senior untuk pergi atau hang out untuk bersosialisasi, pergilah, karena di sana kita akan mendapat pelajaran yang sangat-sangat banyak. Aku sangat-sangat menyesal karena aku baru buka otak, buka pikiran aku, buka site setelah itu sekitar 2020 awal. Oke, Telat. berarti menurut Kak Denis itu membangun relasi itu penting ya dalam Sangat suatu penting yang usaha. networking. Berarti ini Kak Denis lagi membangun circle juga ya untuk membangun bisnis juga biar ketemu orang baru, dapat ide baru juga dari orang-orang baru itu juga ya Kak ya. Nah, tapi Kak Denis sendiri nih pilih membangun bisnis sendiri atau membangun bisnis dengan partners atau sesama pengusaha gitu sih Kak sebenarnya? Sekarang sih pasti sama partner sih.
karena udah terlalu banyak juga, dan biar kita kalau sama partner tuh, kalau dulu kan mikirnya asal partner cocok ya, maksudnya kita kasar kalau sama partner tuh kayak ibarat nikah gitu, kita nggak bisa Ya, cerai, jodoh-jodohan lah cerai ya. sama kayak nikah lah kasarnya. Nah jadi kalau misalnya aku sama partner tuh mungkin biasanya kita 100% lalu fokusnya dibagi-bagi, jadi misalkan kita bertiga nih ya, jadi kan masing-masing 33%, 33%, 33% fokus. Menurut aku kalau kita berpartner itu bukan lagi 100%, tapi ya kalau misalnya bertiga jadi 300%, 100, 100, 100. Jadi maksudnya hasilnya bisa lebih maksimal lagi. Itu sih. Itu sih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.